Assalamualaikum kawan-kawan. Semoga semuanya sehat ya, bahagia. Oh ya, ada semalam memang sibuk, ada urusan sedikit. Mencoba untuk mempromosikan usaha DMA ya, kerang tumpah. Nanti makasih alamatnya, yang tinggal di Batam boleh datang ke tempatnya ya. Enak loh, murah meriah. Kerangnya gede banget, enak, tempatnya bagus lah, nggak kelihatan jorok lah gitu. Kalau di pinggir jalan itu kan kelihatannya jorok ya, maksudnya kurang lihat lah gitu. Tapi kalau misalnya tempatnya seperti bersih gitu kan, enak kalau kita memakan seperti itu. Terus dan juga ini ada masalah pulang itu, Emma langsung lah lihat YouTube Kak Dama ya, ada kejadian di situ. Emma lihatlah, Emma tahu tujuannya untuk siapa, karena kita ini kan di satu komunitas pasti saling berhubungan ya, masalahnya apa gitu. Jadi jangan setiap Emma buat status kah, atau setiap Emma punya buat konten kah atau apa, itu semuanya untuk pekerjaan, tidak masalah untuk pribadi. Karena bagi Emma kalau urusan pribadi itu benar-benar privasi bagi Emma. Emma tidak akan kasih tahu semua orang. Kalau masalahnya pribadi ya, itu benar-benar Emma tidak akan kasih tahu. Itu masalah diri sendiri. Karena kita berprinsip masalah pribadi dengan masalah pekerjaan itu tidak boleh kita gabungkan. Tidak boleh gabungkan. Karena Emma ya, semenjak Emma bekerja dulu sama orang luar negeri, itu sudah ditanam sama Emma. Kami memang benar-benar berprinsip pekerjaan, tidak boleh dicampur adukkan dengan masalah rumah. Kalau misalnya contoh atau urusan anak sakit ke apa-apa, ya namanya kita pekerjaan, nggak boleh dicampur adukkan. Atau kalau kita misalnya ribut di rumah tangga, di keluarga, atau nggak boleh dicampur adukkan. Atau masalah percintaan, tidak boleh dicampur adukkan. Ribut dengan suami kah atau dengan pacar kah, nggak boleh. Ya tetap kita profesional, pekerjaan. Kita tidak ada, karena itu sudah prinsip. Jadi tidak boleh. Jadi sifat-sifat dewasa, sifat-sifat profesional yang tinggi untuk bekerja itu. Jadi harus benar-benar kenali dulu lah orangnya gitu. Jadi jangan hanya menduga. Jadi kita itu jangan hanya melihat sisi luarnya aja. Jadi kita tuh harus belajar dulu, tahu tipe orang, karena kita ini kan silanya itu ya baru kenal kan, belum tahu karakter kita itu sebenarnya kayak apa, bagaimana. Karena terus terang aja ya, Emma pun kan di sandiwara juga loh. Karena Emma pun maaf aja lah, dari dulu pun Emma waktu sekolah pun kayak dia biasa, karena kami ada drama, acting sudah biasa. Itu sudah dari dulu Emma sudah pernah pelajari. Sampai ke anak-anak Emma pun suka juga acting, karena memang dasarnya Emma memang hobi, suka dulu drama, nyanyi, apa semua itu Emma suka. Olahraga Emma suka gitu, Emma hobi. Jadi semua orang punya strategi masing-masing ya, punya visi misinya apa gitu, tujuannya apa. Ya satu kan, untuk apa? Pasti tahu lah semuanya, untuk siapa, untuk apa, ya kan? Ya untuk kita bersama, supaya kita nih maksudnya adem gitu kan. Jangan sampai satu ya, Emma bilang kan, Emma dari buat kemarin kan status kan, Emma bilang cinta damai, saling menyayangi, baik. Selalu Emma buat agape di setiap status Emma, pekerjaan apa atau di mana aja, di sosmed Emma lah, semua Emma bilang gitu. Karena apa? Satu, kalau misalnya on pun, misalnya YouTube itu on ya, tapi ada rasa dendam di hati, rasa apa semuanya, rasa yang
dendam lah ya. Nama dendam itu udah campur aduk semuanya ya. Udah termasuk semuanya. Apa-apa ya sifat dendam itu kan sifatnya nggak bagus ya. Dia on itu VTube. Nggak ada gunanya juga. Tapi kalau memang udah ada rasa kisah uh, saling mencintai sesama, baik sama temen, tak ada rasa dendamnya atau gimana. Pokoknya memang benar-benar tulus di hati kita. Jadi seperti itu saya. Kalau makanya Emma bilang pun dari awal pun Kak Kris dia udah paham. Dia paham dia apa yang Emma maksudkan kata-kata kalimat Emma buat status apapun dia udah paham. Maka Emma suka sama Kak Kris. Dia setiap apa namanya tuh perlambangan yang Emma buat dia tahu. Cerdas dia. Suka Emma walaupun kita belum pernah jumpa ya Kak ya. Tapi Emma suka cara kakak langsung mengambil sikap apa yang Emma buat ya, konten Emma, status memang apa kakak langsung tahu. Nah, jadi itu Emma suka. Jadi kita ini ya, jadi kita belajar kedisiplinan lah ya. Kalau Emma terserah aja, mungkin karena Emma ada bilang pernah cerita kan, karena lingkungan kedisiplinan itu harus ada. Ya ini keluarga Emma kan, Emma ada bilang dari awal keluarga Emma orang tentara semua. Kakek buyut Emma tentara semua. Kakek Emma tentara. Nenek moyang Emma penjuang semua. Ya. Mama Emma keturunan raja. Orang tua Emma keturunan raja. Dari nenek. Dari buyut Emma yang laki-laki. Bukan Emma menyombongkan diri ya, maaf ya, enggak ada niat di hati. Cuma masuk menceritakan asal usul Emma, nenek moyang Emma. Sedangkan buyut Emma yang dari perempuan, keturunan Emma, nenek moyang Emma, itu dari Yaman, penyiar agama Islam. Jadi udah kita itu rasa cinta kasih, saling memberi ilmu, itu udah terngalir di darah Emma. Dengan adik-beradik keluarga Emma, saudara-saudara Emma. Banyak yang dosen, banyak yang tentara, banyak akabri. Ya semuanya karena darah itu akan tetap mengalir pada kita. Jadi setiap kita itu, keturunan itu ada akan karakter-karakter dari sifat-sifat yang ada nenek moyang kita punya itu akan tertanam sama kita yang penerusnya. Ya, jadi makanya orang bilang kata orang tua ya, makanya kalau kita mencari jodoh itu cari lihat obat bibitnya. Jadi keturunannya apa gitu. Jadi itu karena itu akan mengalir ke keturunan yang akan datang seperti itu. Jadi bukan dilihat dari materinya, tidak. Kalau materi itu bisa dicari. Terpenting dia mau berusaha, bekerja. Karena kalau kita lihat keturunannya itu udah mencakup semua saya. Itu udah ada semuanya. Ya dari situ kita bisa lihat kan. Dia orangnya bagaimana kan kita bisa lihat. Jadi seperti itu. Jadi Emma paham. Jadi setiap semua yang orangnya setiap dia apa yang Emma buat di konten atau status Emma, dia langsung buat status dia buat langsung konten dia paham apa yang Emma buat. Alhamdulillah, semua pada ngerti ya. Karena tujuan kita utama satu itu kan saling menolong sesama. Dari awal. Makanya Emma bilang awal kemarin kan, kunci kita itu bergabung di VTube itu awalnya apa? Itu sih sebenarnya kita cari. Awalnya apa? Untuk perjudian kah? Atau untuk diri sendiri kah? Atau untuk sesama kah? Atau karena rasa saling mencintai? Untuk saling menolong kawan-kawan? Atau untuk diri sendiri? Kalau kita tanamkan, kita memberi orang, itu udah ada hukumnya, itu akan kembali pada diri kita. Jadi kan makanya kalau kita tanam baik itu akan kembali pada kita baik. Kalau tanamnya jahat itu akan kembali pada kita jahat. Itu udah hukum alam. Itu banyak. Alhamdulillah banyak terjadi pada hidup Emma. Alhamdulillah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang Emma beri? Emma kalimat doa untuk kita semuanya yang kita aminkan itu akan mengalir untuk diri kita.
semuanya itu akan mengalir, gitu loh. Itu akan dapat kalau ada timbal baliknya. Itu udah hukumnya, udah memang gak usah dipelajari, gak usah inilah, semua pada tahu kan. Maksudnya pasti pada udah paham lah apa yang Emma maksudkan. Jadi gitu. Jadi makanya waktu malam tadi Emma pun kaget. Kenapa kakak ini buat kayak gini kontennya. Terus tujuannya apa? Emma paham. Dan kakak itu untuk apa nelfon Emma pun paham. Maksudnya apa? Emma bukan orang bodoh kakak. Emma tahu. Karena bagi prinsip Emma, kalau dia tahu, bagi Emma, hidup sendiri itu lebih istimewa loh sebenarnya. Tapi kita nggak bisa seperti itu. Kita tidak boleh menanam ego. Tidak boleh menanam ego diri sendiri. Kita harus mikirkan kiri kanan kita. Mau di keluarga kah? Atau mau di lingkungan kita kah? Ada di sosial kita kah? Atau di komunitas kita kah? Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Harus kita lihat kawan-kawan. Jadi makanya Emma selalu buat status Emma atau di introspeksi diri. Jangan merasa diri kita tuh sempurna, wah gitu, jangan. Jadi kalau orang bilang langit atas, memang masih ada pintar lagi di atas kita, masih ada cerdas sebenarnya kita, masih ada orang kaya lagi, masih ada yang kaya lagi. Memang seperti itu. Jadi kita itu tak bisa sombong. Karena yang lebih sekarang yaitu ya Allah, yang penguasa alam semesta. Tuhan Maha Pengasih lagi Penyayang, yang mencipta kita, yang memberi kehidupan pada kita. Dia yang lebih segalanya. Itu. Malaikat aja takut, para nabi aja takut, para rasul aja pada takut. Kita ini apalah? Ya kan? Jadi sekarang gitu. Jadi balik lagi ya, bersikaplah profesional. Itu. Jadi jangan masalah pribadi jangan dicampur adukan dengan pekerjaan. Itu sebenarnya intinya. Poinnya ya Makas tahu. Karena kalau sekali udah masuk masalah pribadi, itu pekerjaan kita itu tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Dijadikan masalah pribadi, masalah ini jangan. Semua orang punya masalah, bukan kita aja. Semua punya masalah dalam kehidupan. Itulah hidup. Kalau orang mati, udah masuk dalam kubur, baru nggak ada masalah. Itu lain lagi bertanggung jawabnya. Kawan-kawanku. Jadi seperti itu. Jadi menurut Emma, kembali pada diri kita sendiri. Jadi pun kita tidak boleh ego. Kita harus melihatkan kiri kanan kita, tim-tim kita, di komunitas kita. Dan Emma pun memang dia maaf aja lah ya. Semua ya, bukan Emma tuh kadang tidak mau, bukan Emma tidak kita tuh saling berkomunikasi ya. Kadang Emma punya cara tersendiri. Emma ada strategi sendiri, Emma ada cara Emma belajar untuk sendiri. Karena Emma temnya itu kadang waktunya itu kadang Emma pas waktunya tuh nggak pas dengan jadwal Emma, ya kan? Kalau kita kadang komunikasikan, jadi misalnya entah Emma lagi sibuk, kakak lagi nggak sibuk, jadi kadang nggak bisa gitu. Jadi Emma nanti ada cara Emma sendiri untuk belajar. Seperti itulah. Cuman ya makasih banyak lah semuanya untuk kawan-kawannya. Untuk kebaikan kita semua, tujuannya kita apa semuanya untuk kita semua. Jadi seperti itu. Walaupun kadang ya terus terang aja ya, hati perasaan kita kayak dibolak balik, ditendang sana ditendang sini. Tapi untuk sesama kita korbankan untuk orang-orang yang teman-teman yang selalu mendoakan kita yang baik ya, yang selalu selalu ada ya. Jadi makanya
orang bilang, untuk apa kita ahli ibadah kalau kita budi pekerti kita tidak baik? Itu tanamkan. Tapi kalau dapat, kita itu seimbang. Budi pekerti yang baik, ibadah pun baik. Seperti itu. Jadi Emma terus terang ya kakak, maafkan Emma. Emma tak suka sikap kakak seperti itu. Kan dari awal Emma ada bilang, kakak itu Emma anggap sebagai kakak Emma. Bukan yang lain-lain. Bagi Emma, semuanya itu kawan kita semua tuh, VTuber itu bagi Emma keluarga. Gak ada yang lain-lain. Itu Emma tanamkan. Makanya Emma kita tuh tanam itu harus saling mencintai sesama. Bukannya kita itu mencintai itu harus hanya karena saling lawan jenis. Enggak ada. Enggak ada. Bagi Emma tuh, kan Emma dibilang dari awal, lebih baik Emma hidup sendiri daripada Emma mikir kayak gitu. Gak mau tambah pusing. Gak mau pusing. Seperti itu. Jadi kalau kakak pikir kayak gitu salah. Ya. Oke, cuma itu aja yang mau pesan. Jadi cuma belajarlah gitu. Lebih banyak belajar lagi. Kita introspeksi diri kita. Kalau kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini bukan sempurna ya. Jadi walaupun Emma sebenarnya tahu strategi semuanya, Emma tahu, tapi Emma nggak perlu kasih tahu. Allah aja yang tahu semuanya ya. Yang penting niat kita kan tulus untuk semuanya. Ya. Walaupun misalnya diri kita dikorbankan pun nggak apa-apa. Demi untuk semuanya. Walaupun dibolak-balik kayak bola ya, tapi nggak apa-apa. Untuk semuanya supaya baik, tentram, bahagia, dan seperti itu ya. Jadi seperti itu saya. Jadi bagi Emma semuanya itu yang poin utama. Itu poin utama dulu. Bukan masalah onnya. Poin utamanya dulu itu. Ya, saling benci, saling menyayangi. Nah, itu dulu kunci utamanya. Ya. Semoga semuanya sukses ya. Ada jalannya, ada rezekinya Allah, lapangkan rezeki kita semuanya, diberi kemudahan. Yang penting sehat badan dulu. Ya, kalau nggak sehat badan, harta pun tak ada guna. Betul nggak? Ya kan? Dipanjangin umur, nanti kita dapat jumpa semuanya ya. Oke, dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.